Shalom, selamat pagi Ibu Guru yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menganalisis pandangan pengarang terhadap film. Kelompok kami beranggotakan VB Oktaviana, Frisky Nelson, Naftalita Sasa, Vivianci, dan Waina Vanessa. Kita akan masuk dalam pembahasan. Judul film yang kami analisis adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Selanjutnya, akan masuk pada bagian identitas film. Pertama, judul film, Surat Kecil untuk Tuhan. Kedua, jenis film, drama. Sutradara film, Fajar Bustomi. Produser, Frederica. Penulis, Agnes Danovar. Tahun rilis 2017. Durasi film, 127 menit. Pemain, Bunga Citra Lestari, Joe Taslim, Aura Kasih, Lukman, Sardi, Bima Asriel, Susan Bakhtiar, Ben Joshua, Maudi Kusnaidi, Cheukinwa, Dorman Borisman, Teoku Rifnu Wikana, Jeron Leser, Kevin Beseski Tarore, dan Isa Sakanza. Selanjutnya masuk kepada bagian tema. Tema pertama yaitu persaudaraan, dan kedua, anak jalanan dan problematika yang dihadapi mereka. Di dalam film Surat Kecil untuk Tuhan ini, tema yang dibawa ialah tentang persaudaraan kakak beradik yang terlantar menjadi anak jalanan. Tema ini juga dipadukan dengan tema mengenal kehidupan keras anak jalanan dan problematika yang mereka hadapi. Selanjutnya masuk pada bagian tokoh. Tokoh-tokoh di dalam film ini, pertama Angel, Anton, Om Rudi, Asep, Ningsi, Martin, Ricky, Mama Soraya, Papa Edward, Maria, Led Joko, Pak Wiryawan, Bapak Martin, dan Ibu Martin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Waine. Oke, terima kasih Frisky. Di sini saya akan menjelaskan tentang penokohan. Penokohan ini salah satunya ada tokoh Angel. Tokoh Angel itu anak yang optimis, berani dalam memperjuangkan hak orang lemah, dan berani melawan tokoh Om Rudi ketika sudah dewasa. Mempunyai tekad yang kuat agar kasus Om Rudi dapat diselesaikan, dan pantang menyerah dalam menumpas kasus kejahatan Om Rudi. Yang kedua ada tokoh Anton. Anton adalah seorang kakak yang baik kepada adiknya, yaitu Angel. Ia merupakan sosok pahlawan bagi adiknya, sangat peduli terhadap Angel dan berani melindungi Angel dari pukulan Om Rudi. Yang ketiga ada tokoh Om Rudi. Ia seorang yang koruptif, kejam, memiliki watak pemarah, suka berbohong, serta tidak berperi kemanusiaan. Ia memanfaatkan anak-anak yang lemah demi keuntungan dirinya sendiri. Untuk lanjut ke tokoh Martin. Martin adalah seorang dokter yang sangat peduli kepada Angel dan Ricky. Ia mencerminkan karakter seseorang yang selalu mensyukuri hidupnya karena pernah mengalami penderitaan ketika penyakit menimpa hidupnya, sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa. Lanjut ke tokoh Asep. Asep adalah tokoh yang mau mengakui kesalahannya atas keterlibatan dirinya dalam kasus Om Rudi, meskipun dirinya sendiri merasa ketakutan. Namun, ia adalah sosok yang tetap bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah ia lakukan. Ke tokoh Ningsi. Ningsi merupakan karakter yang tertutup dan penakut dikarenakan trauma yang ia alami atas kejadian masa lalunya. Dan dia adalah sosok yang baik serta mau menerima kenyataan untuk jujur mengatakan semua kebenaran demi tertegaknya hukum. Lanjut ke tokoh Ricky. Ricky adalah anak yang optimis dan gigih untuk sembuh dari penyakitnya. Ia merupakan karakter yang berani bermimpi dan begitu ramah terhadap orang di sekitarnya. Lanjut ke orang tua angkat Angel. Mereka adalah tokoh orang tua yang baik karena telah mengurus Angel dari rumah sakit hingga Angel beranjak dewasa. Mereka juga peduli kepada Angel dan mendukung Angel dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengacara, terutama dalam kasus Om Rudi. Tokoh Maria adalah anak yang baik namun sangat penakut terhadap orang baru. Tetapi dialah tokoh yang berperan dalam memberi informasi tentang keberadaan Om Rudi kepada Angel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, VB Oktaviana. Letnan Joko adalah sosok yang penyabar. Ia dapat menghadapi Angel yang tidak dapat mengendalikan emosi ketika melakukan interogasi kepada Om Rudi. Ia merupakan tokoh yang peduli dan profesional dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian Pak Wiryawan.
Pak Wiryawan merupakan pengacara senior di tempat kerja Angel. Ia merupakan sosok yang begitu peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh orang di sekitarnya dan termasuk sebagai tokoh yang begitu pandai dalam mengatasi kasus-kasus hukum. Yang terakhir, orang tua Martin. Mereka adalah orang tua yang baik dan ramah kepada sesamanya dan memiliki jiwa juang yang kuat demi kesembuhan anaknya. Masuk pada poin latar. Latar tempat ada pada Jakarta di Indonesia dan Sydney di Australia. Detail tempatnya, kolong jembatan, rumah Om Rudi, jalanan, taman bermain, rumah sakit, rumah Martin, rumah Angel, gudang operasi organ tubuh ilegal, tempat pengadilan, dan tempat kerja Angel. Kemudian latar waktu. Film ini tidak disertai keterangan lengkap mengenai latar waktu. Yang diketahui hanyalah keterangan waktu ketika 15 tahun sesudah kejadian Angel berpisah dari kakaknya. Kemudian latar suasana. Film ini menampilkan suasana haru, menegangkan, sedih, dan bahagia. Namun suasana yang paling menonjol dalam film ini ialah haru dan menegangkan. Kemudian poin selanjutnya, apa yang menarik dari film Surat Kecil untuk Tuhan? Yang menarik dari film ini ialah alur film dan kaitan antar tokoh satu dengan yang lain tidak mudah ditebak. Dan bagaimana karakter Angel yang sempat mengalami hilang ingatan hingga dewasa dapat kembali mengungkap dan menyelesaikan problematika yang ia hadapi di masa lalu. Film ini menanamkan bibit-bibit karakter semenjak paruh di mana mereka masih muda. Sehingga ketika melihat dan bertemu dengan mereka kembali setelah pergantian waktu mereka telah dewasa, perkembangan karakter mereka menjadi seperti apa mereka sekarang terasa masuk akal. Melihat Angel dengan gigih berusaha mengungkap sindikat anak jalanan yang dipimpin oleh Om Rudi, penonton akan mengerti dari mana dorongan tersebut datang. Apa yang membuat semua itu sangat personal dan begitu penting dilakukan oleh Angel. Hubungan antar karakter juga terjalin dan tergambarkan dengan kuat. Poin selanjutnya, maksud pengarang terhadap kehidupan dalam film. Dalam film ini, pengarang menampilkan bagaimana kerasnya kehidupan anak jalanan. Pengarang secara tidak langsung ingin menyampaikan bahwa kita harus benar-benar menjaga generasi muda. Masih menjadi PR juga buat bangsa Indonesia tentang anak-anak yang masih terbunuh hak-haknya. Hidup di jalanan yang rawan dan suram sungguh memerlukan perhatian agar para generasi muda selamat dan terlindungi. Poin selanjutnya, menceritakan tentang apa film Surat Kecil untuk Tuhan. Surat Kecil untuk Tuhan ini menceritakan tentang kisah pilu kehidupan kakak beradik yatim piatu yaitu Anton dan Angel, di mana keduanya terjebak dalam suatu sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk menjadi pengemis jalanan. Di usia mereka yang masih sangat kecil, mereka diperbudak untuk menjadi mesin uang tanpa kenal waktu. Keduanya tak pernah mengenal indahnya masa kecil. Hingga satu peristiwa terjadi, Angel mengalami kecelakaan di jalan raya. Ketika Angel sadar, ia sudah ditinggal seorang diri di rumah sakit. Dan sejak saat itulah Angel terpisahkan dengan Anton. Ia tidak pernah tahu lagi di mana keberadaan sang kakak. 15 tahun berlalu, di Sydney, Australia, berkat keluarga angkatnya, Angel tumbuh dewasa dan berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengacara. Di sana, Angel bertemu dengan Martin, seorang dokter muda yang membuatnya jatuh cinta. Walau hidupnya sempurna, Angel tetap dihantui oleh masa lalunya. Ia tidak pernah bisa berhenti memikirkan Anton. Di tengah hidupnya yang penuh kebahagiaan dan rencananya untuk menikah dengan Martin, Angel mengambil keputusan kembali ke Jakarta untuk mencari keberadaan sang kakak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vivian Chi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian makna cerita. Makna yang bisa diambil dari film ini adalah tentang memupuk rasa kemanusiaan dan rasa peduli terhadap sesama, serta memperjuangkan hak asasi manusia bagi setiap orang tanpa memandang gender dan status sosialnya, terutama bagi anak-anak jalanan yang terbunuh hak-haknya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita masuk ke dalam amanat. Amanat dari yang kami dapatkan itu ada dua, yaitu yang pertama, kita diharuskan belajar untuk peduli dengan kehidupan anak jalanan, seperti menyediakan wadah bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk memperoleh kesempatan yang sama, yaitu hidup yang layak. Setidaknya mereka harus sekolah dan bisa bersenang-senang dengan teman-teman meskipun hidup keras. Yang kedua itu adalah pada zaman sekarang, orang sudah lupa dengan rasa kemanusiaan. Orang banyak yang tidak peduli dan memikirkan dirinya sendiri, egois namanya. Film ini mengajarkan kita untuk berempati, peduli terhadap sesama, dan membangkitkan lagi rasa kemanusiaan tersebut. Lalu kita akan masuk ke dalam biografi penulis cerita. Film Surat Kecil untuk Tuhan ini merupakan film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama dan ini ditulis oleh Agnes Davonar. Agnes Davonar sendiri adalah nama pena dari dua orang kakak beradik yang sukses menggapai puncak keemasan lewat dunia sastra mereka. Karya-karya mereka yang fenomenal dan selalu menjadi bestseller adalah bukti dari popularitas.
Bernama asli Agnes Lee, perempuan yang lahir di Jakarta 8 Oktober 1986, dan Teddy Lee, seadik laki-laki yang lahir di Jakarta 7 Agustus 1989 ini merupakan anak dari pasangan mendiang Eng Bu Cui dan Bong Nian Chin. Mereka berdua hidup dalam ruang lingkup sastra, budaya, dan seni. Ayah mereka juga dulunya pernah berprofesi sebagai penulis kaligrafi Cina dan merupakan tulang punggung satu-satunya yang menopang Agnes, Teddy, dan juga ibunya. Namun miris, maut harus memisahkan ayahanda tercinta dari mereka karena sang ayah menderita kanker. Ekonomi keluarga pun mereka seketika merosot. Kemahiran sang ayah menulis kaligrafi Cina ini ternyata tak menurun pada anak-anaknya, sehingga tiada yang bisa mewariskan usaha ayahnya tersebut. Untuk dapat bertahan hidup di tengah perekonomian yang merosot, ibunya pun akhirnya berusaha menjual kue. Agnes dan Teddy pun juga sudah biasa mengantarkan kue untuk dijualkan sebelum mereka berangkat sekolah. Keadaan ini pula lah yang membuat Agnes dulu berkuliah di Universitas Bina Nusantara jurusan sastra Cina, berhenti dari bangku kuliahnya lantaran biaya kuliahnya yang mahal. Karena tak kuasa terus hidup dalam keadaan pas-pasan, sang ibu kemudian memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita di Taiwan. Agnes dan adiknya pun harus merelakan niat ibunya untuk merantau di Taiwan. Tiap bulannya, sang ibu selalu mengirimkan uang yang bisa digunakan oleh Agnes dan adiknya untuk kebutuhan sehari-hari. Agnes yang ketika itu putus kuliah dan Teddy yang kali itu masih duduk di bangku SMA tak mau ditinggal diam dan hanya menunggu uang dikirim oleh ibunya. Lantas mereka mencoba mencari pekerjaan dan lewat dunia sastra mereka menemukan jalan terangnya. Mereka mulai menulis novel dan juga ditawarkan naskahnya kepada para penerbit guna untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Namun begitu miris tulisan mereka ditolak mentah-mentah oleh para penerbit. Tentu kegagalan itu membuahkan rasa kekecewaan yang mendalam bagi mereka. Mereka berdua kemudian berinisiatif untuk menulis cerita-cerita lagi. Mereka di Friendster sebagai akun jejaring sosial yang sedang ngetren kala itu pada tahun 2007. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Naftalita Sasa. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Tulisan yang mereka masukkan ke akun Friendster ini diakui mereka merupakan pengalaman pribadi mereka dan pengalaman orang lain. Semakin waktu bergulir, cerpen yang mereka post di Friendster semakin banyak dengan diimbangi meledaknya jumlah pengunjung Friendster mereka yang asik menikmati cerita mereka. Titik meledaknya ketenaran Agnes Davonar, nama yang diusung mereka berdua, ini terjadi ketika mereka menuliskan novel online, kisah lirik terakhir yang diangkat dari sebuah lirik lagu yang menceritakan Gaby si penulis lagu yang mati bunuh diri. Nama Agnes pada Agnes Davonar tentunya diambil dari nama Agnes sendiri, sedangkan nama Davonar diambil dari inisial yang menggambarkan Teddy lewat orang terdekat Teddy. Cerita-cerita yang mereka post di Friendster ini pun telah berhasil merebut predikat pertama situs yang paling banyak dikunjungi dari sebuah web top100.com. Kemudian lanjut ke poin hubungan kehidupan dengan cerita. Yang pertama, pada film tersebut diperlihatkan tindakan tidak terpuji Om Rudy yang menyuruh anak jalanan mengamen di jalanan tanpa belas kasihan. Jika tidak berhasil mencapai target dalam meminta-minta, maka hukuman pecutan, disetrika, dan ditenggelamkan akan menanti mereka. Bahkan saat Angel tertabrak mobil sehingga harus dilahirkan ke rumah sakit, Om Rudy tidak mau membayar biaya pengobatan, mengakibatkan Angel harus terpisah dari sang kakak, yaitu Anton yang berjanji untuk terus menjaga dirinya. Bagian film tersebut menunjukkan nilai moral, dapat dilihat dari tindakan Om Rudy yang menyimpang dari keteraturan sosial, sehingga menimbulkan dampak buruk dan menciptakan berbagai masalah sosial di masyarakat. Dalam hal ini, penjabaran tentang tindakan Om Rudy termasuk dalam nilai moral yang buruk. Ia bersifat koruptif, yaitu ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memanfaatkan anak jalanan, dia tidak jujur dan merugikan orang lain. Tentunya film ini ingin menunjukkan kepada penonton bahwa memiliki moral yang buruk sama sekali tidak ada untungnya, tetapi malah sangat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Bahkan dari itu, penting untuk menanam moral yang baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, pada bagian awal film tersebut mengisahkan Angel dan Anton yang terpaksa meninggalkan rumah bibi dan pamannya sehingga mengharuskan mereka diam sementara di kolong jembatan. Saat itu, Angel bertanya kepada sang kakak, di manakah surga berada? Saat sudah berada di rumah Om Rudy, Angel juga sempat membuat surat kecil yang ia tujukan ke Tuhan supaya ia dan kakaknya, yaitu Anton, tidak akan berpisah. Bagian film tersebut mengandung nilai religius. Hal tersebut dapat dilihat dari kepercayaan yang dimiliki oleh kakak beradik, yaitu Angel dan Anton, kepada Tuhan untuk dapat menjaga mereka berdua supaya tidak berpisah. Angel mengirimkan doa kepada Tuhan melalui surat yang ia tulis. Yang ketiga, dalam bagian film yang mengisahkan mereka telah beranjak dewasa di Sydney, Australia, Angel tumbuh menjadi seorang wanita pandai dan memiliki paras cantik berkat keluarga angkatnya yang baik hati. Angel mendapatkan orang tua angkat ketika ia berada di rumah sakit dan tidak ada satupun orang yang mengurus dirinya. Angel berhasil menjadi seorang pengacara dan bekerja mengurus kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik di rumah tangga maupun di luar dari itu.
Setelah itu, film menampilkan bagaimana seorang Angel yang ingatannya kembali pulih sehingga membuat ia berusaha mencari kakaknya, yaitu Anton, yang telah berpisah dengannya selama 15 tahun. Ia kembali ke Jakarta, Indonesia, untuk mencari sosok Om Rudi yang sang penindas anak jalanan dan membawa kasus tersebut ke jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak anak jalanan yang tertindas oleh tindakan tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh Om Rudi. Bagian film yang dijabarkan di atas menunjukkan nilai sosial. Dapat dilihat dari sosok Angel yang memiliki sifat jiwa sosial kuat dalam memperjuangkan hak-hak orang lemah. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.